Mentang-mentang anak kepala sekolah, siswi ini membuli temannya seenak jidat. Dia tega memakaikan mahkota berduri di kepala gadis itu, hingga membuatnya terluka dan kesakitan. Kemudian mereka memotong rambut lalu memasukkannya ke dalam minuman. Dengan sangat kejam mereka memaksa gadis itu untuk meminumnya. Mereka semua tertawa lepas seolah-olah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan salah satu dari mereka merekam aksinya. Gadis malang itu bernama Haejun. Seharusnya hari itu menjadi momen bahagianya, karena di hari itu Haejun berulang tahun. Tetapi apa yang dilakukan para pembuli itu sungguh melewati batas. Untung sahabat Haejun segera datang. Namun karena dia hanya gadis bisu, mereka tidak takut sedikit pun. Bahkan mereka terus mengejek dan menertawakannya. Mereka tidak tahu diam-diam gadis bisu itu mengambil gunting dari dalam tas. Dia berniat akan melawan para pembuli. Tetapi ibunya tiba-tiba datang menghentikannya. Ibunya yang seorang tukang bersih-bersih sekolah tahu betul siapa para pembuli itu. Jika berurusan dengan mereka terlalu beresiko, karena mereka semua adalah anak orang kaya dan berkuasa. Belum juga puas, para pembuli itu kembali berulah. Mereka terus memaksa Haejun naik ke atap kaca. Karena rentan pecah, Haejun pun jatuh dan terjun ke lantai bawah. Seketika semua orang di lantai bawah pun kaget. Karena panik dan ketakutan, mereka lari berhamburan. Pak Guru menghampiri Haejun yang terluka parah. Lalu dia mendongak ke atas dan sempat melihat para pelaku. Para pembuli yang panik segera bergegas pergi. Saking terburu-burunya, salah satu ponsel mereka terjatuh. Menyadari ada yang tidak beres, gadis bisu itu segera berlari ke lantai atas. Dia hanya bisa menyesal dan menangis melihat teman satu-satunya tewas mengenaskan. Sesaat setelah kejadian itu, ayah Haejun datang. Dia menangis pilu melihat kondisi putrinya yang sudah sekarat. Karena luka yang cukup parah, akhirnya Haejun pun menghembuskan nafas terakhir. Parahnya, pihak sekolah mengatakan jika kematian Haejun disebabkan karena bunuh diri. Si ayah yang tahu betul tentang putrinya tidak mungkin percaya. Sejak hari itu, ayah Haejun menyelidiki penyebab kematian putrinya. Setiap hari, dia akan menunggu para siswa pulang sekolah. Dia akan menanyai mereka satu persatu tentang kematian putrinya. Berharap salah satu dari mereka ada yang buka mulut. Meskipun kondisi hujan, ayah Haejun tidak pernah menyerah. Tak lupa, ayah Haejun menanyakan CCTV sekolah. Tetapi kepala sekolah mengatakan jika kamera CCTV sudah lama rusak. Semua itu sengaja dia lakukan untuk melindungi putrinya yang seorang pembuli. Bahkan seorang guru yang mengetahui kejadian itu tidak mengatakan kebenarannya. Karena takut dipecat, dia malah melindungi pembuli. Karena tidak ada titik terang, akhirnya pria itu ke kantor polisi. Namun ternyata kepala sekolah sudah berada di sana. Dia mengkonfirmasi jika kematian Haejun murni bunuh diri. Hal itu membuat ayah Haejun semakin putus asa. Keesokan harinya, ayah Haejun membuka loker putrinya yang berada di sekolah. Di sana dia menemukan sebuah ponsel. Entah siapa yang menaruhnya. Betapa terkejutnya saat melihat video rekaman ketika Haejun dibully oleh teman-temannya. Dia tidak pernah menyangka putri kesayangannya disiksa dengan sangat kejam. Setelah mengetahui penyebab kematian putrinya, ayah Haejun berjanji kelak akan membalas mereka satu persatu. Lanjut part berikutnya bersama Alita Film, tetap di Snack Video.